Salam sejahtera saudara sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur. Pada hari ini kita akan sama-sama melihat Mazmur nomor yang ke-31. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan melalui firman yang kita akan renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami sekali lagi datang ke hadapan-Mu pada saat ini. Kami bersyukur kami memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September, ya Tuhan. Terima kasih anugerah, penyertaan, pimpinan Tuhan bagi kami, ya Tuhan. Di dalam hidup ini, kami percaya akan keberadaan daripada Tuhan di dalam hidup kami yang senantiasa menolong dan menuntun di dalam setiap pergumulan kami, ya Tuhan. Urapi hamba-Mu agar firman yang kami dengar hari ini dapat dijelaskan dan mengerti juga dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita sama-sama akan membaca Mazmur nomor yang ke-31. Saya akan bacakan hanya beberapa ayat saja ya saudara ya. Mulai kita melihat dari ayat yang pertama dan kedua dulu. Mazmur 31. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku karena keadilan-Mu. Nah, saudara, kita kemudian akan sama-sama melihat dari ayat yang ke-15. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Saudara sekalian, di dalam akan Gemah hari ini kita membaca, dikisahkan sebuah cerita tentang ada seorang anak kecil yang terjebak di dalam akan rumahnya yang sedang terbakar, saudara ya. Jadi anak ini kemudian dia lari naik ke bagian loteng yang tinggi, mungkin rumahnya agak tinggi ya, jadi dia melihat ke bawah, tapi saudara dia tidak melihat akan ayahnya di bawah karena tertutup oleh asap. Nah, kemudian saudara anaknya itu berteriak begitu ya, di mana bapaknya? Ya, papa tolong, di mana papa gitu. Nah tapi saudara kemudian bapaknya di bawah itu rumah dapat melihat anaknya di atas. Bapaknya dapat melihat. Tapi anaknya tidak dapat melihat. Kemudian saudara, sang bapak bilang, Nak, lompat aja, kamu lompat, papa akan tangkap kamu di bawah. Nah saudara, kemudian anaknya mengatakan, tapi saya nggak bisa lihat papa, Papanya bilang, nggak apa-apa, kamu nggak bisa lihat saya, tapi saya bisa melihat kamu lompat, papa akan tangkap. Nah saudara sekalian, seringkali di dalam iman kita, di dalam kita mengikut Tuhan, Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa dan Allah itu adalah roh. Kita tidak dapat melihat. Orang sering mengatakan, saya tidak dapat melihat, bagaimana saya bisa percaya? Nah saudara, seringkali apa yang kita tidak lihat kita mengatakan tidak ada. Tapi apakah kemudian hal ini juga berlaku dengan eksistensi daripada Allah? Kita tidak melihat di dalam hidup kita sehari-hari. Apakah kemudian Tuhan, Yahweh, Yehova itu tidak ada? Inilah yang seringkali saudara sekalian menjadi dasar iman kepercayaan kita yang paling penting. Yang pertama-tama, kita mau mengalami pertolongan daripada Tuhan. Kita mau mendapatkan akan kekuatan, penghiburan, penyertaan, perlindungan daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan semuanya itu, saudara, kalau kita tidak bahkan mengakui keberadaannya. Jadi yang pertama-tama kita harus selalu mengingat. Kita harus percaya dulu kepada keberadaan eksistensi daripada Tuhan. Baru kita bisa sungguh-sungguh merasakan hadiratnya. Hari ini saya akan memberikan saudara satu contoh, saudara ya. Angin. Apakah saudara melihat angin? Dapat melihat angin?
kita tidak dapat melihat angin. Tapi bagaimana kita tahu angin itu ada, keberadaan daripada angin? Nah, tentunya saudara, kita mengatakan, oh, saya dapat tahu ada angin ketika saya melihat misalnya pohon daun-daunnya bergoyang. Wah, ada angin gitu ya. Kita melihat, kemudian misalnya kita berada di luar, kita berada dekat pantai, kemudian rambut kita terbang, ditiup angin, atau kita dapat merasakan di pipi kita. Jadi efek daripada angin itu kita rasakan. Demikian juga dengan Tuhan. Saudara, saya memberikan saudara contoh balon ini. Saudara, dalam balon ini kita mengatakan ini ada enggak udaranya, anginnya? Ya, kita bilang tidak ada. Kemudian saya coba ya meniupkannya. Nah, sekarang kita mengatakan, apakah di balon ini ada anginnya? Saudara mengatakan ada. Ya, bagaimana kita tahu ada angin? Nah, kita melihat yang tadi karet ini tidak ada apa-apanya, sekarang dia menggelembung, ya, membentuk akan satu seperti bola begitu. Nah, artinya ada angin di dalam, saudara. Ya, jadi dari mana kita tahu ada angin itu adalah karena dari efeknya, dampaknya kita lihat daripada angin ini. Nah, saudara, kemudian kita bisa merasakan lagi. Ini gimana? Dan dalam apakah kita tahu? Nah, saya kemudian lepaskan misalnya gini. Nah, saya dapat merasakannya di pipi. Ada hembusan angin. Jadi kita merasakan. Demikian juga dengan kehadiran eksistensi daripada Allah kita, ya, Tuhan. Ada nggak? Ada. Jadi bagaimana kita melihat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita? Saudara, seringkali di dalam pergumulan kita hari lepas hari, kita menghadapi banyak pergumulan, kita banyak menghadapi tantangan, kita tidak tahu bagaimana harus melangkah. Nah, kita berdoa, kita minta Tuhan yang menolong kita. Bagaimana Tuhan membuka jalan, membuat kita mengerti, dan di dalam kelemahan kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, saya banyak sekali, kalau mau cerita, banyak sekali saya mengalami akan penyertaan daripada Tuhan. Tak kala kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan, Tuhan membuka jalan. Bagaimana memberikan jalan keluar itu. Misalnya, ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kita alami gitu ketika saya percaya atau tidak gitu ya, saya kehilangan sesuatu, saya tidak tahu ada di mana, kemudian saya berdoa, saya minta Tuhan mengingatkan, ya, saya, istri juga demikian, bisa kemudian kita diingatkan, oh, ada di sana, bahkan pernah mendapatkan sebuah penglihatan misalnya, baik di dalam mimpi juga kelihatan, ya, dibilang, oh, di sana, kemudian waktu bangun pagi, pergi, ya, buka tasnya, istri saya buka tasnya, kemudian lihat, betul barang yang dia cari itu, arloji yang dia bilang hilang itu ada di sana, ya kan? Belum lagi dalam pergumulan kehidupan kita, ya, dalam kebutuhan, waktu saya sedang studi, beratnya kita studi, belajar, studi sambil bekerja, tapi bisa menyelesaikan kuliah juga dengan baik, tepat pada waktunya, walaupun harus bekerja seminggu sekitar 20 sampai 25 jam. Kekuatan dan penyertaan Tuhan, di mana studi bukan lagi pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa kita sendiri, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Capek, tapi dengan bersandar kepada Tuhan, mohon kekuatan daripada Tuhan, dan kita berusaha, kita melihat bagaimana Tuhan menyertai sampai semuanya selesai. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu, mari kita pertama-tama sekali kita harus mengakui keberadaan daripada Tuhan. Walaupun kita tidak melihatnya, namun Tuhan ada, lihat kita. Dia tahu segala pergumulan kita. Mari kita datang kepada Dia, saudara. Kita berdoa, kita mohonkan, kita berkata-kata, ya, dengan Tuhan. Kita bersekutu dengannya, dan kita bisa kemudian lihat bagaimana Tuhan menjamah akan kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjalani sepanjang bulan ini, ya, satu minggu lewat, 1 bulan, kita terus berjalan dengan setia di bawah pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami
Seringkali dalam kehidupan kami, ketika kami berjalan, menjalani kehidupan ini, ada tantangan-tantangan, ada kesulitan-kesulitan, bahkan ada orang-orang yang seringkali salah mengerti, bahkan mungkin ada orang-orang yang mau menjelekkan kami, memojokkan kami, salah mengerti dengan kami. Sebab itu Tuhan, dari Mazmur 31 hari ini kami melihat bagaimana pemazmur menyerahkan akan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Dia boleh bersandar di dalam akan imannya kepada Tuhan dan dia bisa merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Ajar kami ya Tuhan dengan setia berjalan mengikuti akan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang bergumul pada saat ini dengan pergumulan mereka. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap mereka yang sedang membutuhkannya ya Tuhan. Terpujilah namamu, dengar doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus juru selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati saudara.